Halo, perkenalkan nama saya Rini Rahmawati dengan NIM 0102 1382 126142. Di sini saya ingin memaparkan materi mengenai mata kuliah Perencanaan Pembangunan jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya. Nah, mengapa dan dalam situasi apa intervensi publik atau perencanaan diperlukan? Perencanaan pada dasarnya adalah bagian dari intervensi publik oleh pemerintah atau institusi publik lainnya. Upaya untuk mengatur masyarakat agar menjadi masyarakat dengan tatanan yang lebih baik atau maju. Intervensi publik atau perencanaan pemerintah diperlukan dalam berbagai situasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengatasi kendala, dan mencapai tujuan pembangunan. Alasan mengapa intervensi publik diperlukan, yaitu yang pertama, penyediaan barang dan layanan publik. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan barang dan layanan publik yang tidak dapat dipenuhi oleh sektor swasta, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Intervensi pemerintah sebagai penyediaan dan pengelolaan sangat tergantung pada kondisi pasar dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Perencanaan pemerintah dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan ekonomi, meningkatkan akses terhadap pelayanan publik, dan perlindungan lingkungan. Intervensi publik juga dapat membantu dalam rangkul pelaku pembangunan lainnya, seperti sektor pariwisata untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Yang ketiga, pengaturan dan pengawasan. Pemerintah memiliki peran sebagai pengaturan dan pengawasan dalam menjaga stabilitas ekonomi, melindungi konsumen, dan mencegah monopoli. Intervensi pemerintah dalam hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan sehat. Dan yang terakhir, penanggulangan ketimpangan sosial. Perencanaan pemerintah dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial melalui kebijakan redistribusi pendapatan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan akses terhadap layanan publik bagi kelompok rentan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah perencanaan advokasi. Perencanaan advokasi adalah proses perencanaan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik, opini publik, atau tindakan pemerintah dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat atau kelompok tertentu. Fungsi perencanaan advokasi yang pertama ada membantu pihak yang bermasalah untuk memperoleh hak-haknya, yang kedua menyaksikan hubungan nilai-nilai yang ada, dan yang ketiga menyelesaikan dan mengatasi sengketa ataupun masalah, terakhir alat untuk mencari suatu keadilan. Contoh perencanaan advokasi yaitu adanya gerakan masyarakat hidup sehat, di mana gerakan tersebut merupakan salah satu kebijakan dari terobosan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuan dari kegiatan advokasi tersebut yaitu meningkatkan peran masyarakat untuk menerapkan Girmas di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai pragmatisme. Pragma adalah tindakan atau perbuatan, sedangkan isme adalah ajaran atau paham. Jadi, pragmatisme berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menurut tindakan. Kriteria sebenarnya adalah faedah atau manfaat. Suatu teori atau hipotesis dianggap oleh pragmatisme benar apabila membawa suatu hasilnya. Dengan kata lain, suatu teori adalah if it work, apabila teori dapat diaplikasikan. Ciri-ciri pola pikir pragmatisme. Yang pertama, fokus pada hasil. Yang kedua, mengutamakan tindakan. Yang ketiga, menghindari teori yang rumit. Yang keempat, mengutamakan solusi praktis. Contoh pragmatis dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya pada bidang pendidikan. Pendidikan wajib dari dasar, menengah, hingga tingkat atas, dan perguruan tinggi memiliki nilai pragmatis tidak hanya dikaitkan dengan kepercayaan. Nilai pragmatis dalam bidang pendidikan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena pendidikan dapat berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kehidupan seperti mendapatkan pekerjaan. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih.